lokasinya adalah Juragan Vangi. Udah lama di sini berdirinya? Berdiri parfum ini sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Berarti baru ya Mbak ya, baru dibikin ya, baru buka. Mau nanya-nanya sedikit ya Mbak ya. Kalau ini lebih fokus ke varian apa Mbak? Untuk varian, kita all varian. Jadi misalkan kita punya jenis-jenis varian untuk laki-laki, untuk perempuan, non alkohol, dengan alkohol juga ada. Best sellernya biasanya yang manis-manis gitu ya? Iya, best sellernya biasanya floral dan fruity. Kalau tujuan penjualannya untuk orang tua, anak muda atau perusahaan gitu? Karena kita posisinya di dekat kampus, jadi kita memang sasaran utama pasarnya itu ke Gen Z sih. Oh, iya. Kalau untuk ini mau buka cabang atau emang mau satu aja, apa mau cabang lain-lain juga? Kalau sementara kita fokus ke satu cabang ini dulu, karena sebelum kita buka di sini juga kita tuh udah udah buka online juga gitu. Jadi memang online jalan dan offline-nya nanti ada di sini. Kalau untuk cabang belum ada sih, belum ada rencana. Belum ada rencana ya. Kalau pasarannya kayak misal Mbaknya mau teknologinya online shop atau pasarannya, masarinnya? Kalau online shop ya Ada. Ada, kita udah jalan. Itu lebih dulu daripada si toko Lebih offline dulu berdiri. Nah. Instagram juga aktif Ya, gitu. Instagram aktif. Kira-kira kalau Mbak mau usaha Mbak ini berkembang lebih cepat nih, Mbak perlu hanya butuh bantuan tim aja atau perlu bantuan teknologi lagi nggak sih menurut Mbak? Kalau untuk pengembangan usaha, kita pastinya kalau zaman high tech sekarang sih jelas butuh teknologi ya. Teknologi dari pemasarannya mungkin ditingkatin, terus teknologi untuk pelayanannya mungkin gitu. Karena teknologi berguna untuk kita iklan gitu, Iya, ya biar bisa dilihat jangkauan iya, lebih luas gitu ya. Terus kalau suatu saat nih mau buka cabang, itu udah kepikiran belum sih mau kerjasama sama pihak lain, itu udah kepikiran atau belum? Kerja sama pihak lain, paling kita untuk marketingnya ya. Marketing. Untuk marketing, untuk media promo, gitu aja sih. Cuma kalau misalkan kita merger atau misalkan kita kerja sama pihak yang di luar konteks sih kayaknya belum Kepikiran ya, kayak misalnya tanam modal gitu belum. Kepikiran. Kalau misalnya mau buka cabang nih, kira-kira strategi dan manajemen buat untuk buka cabang baru itu udah cukup atau belum di usaha Mbak ini menurut Mbak? Kalau strategi sama apa tadi? Strategi sama modal manajemennya untuk menjalankan cabang baru nanti kira-kira udah cukup atau belum? Kalau sebenarnya kalau misalkan untuk manajerial sama promonya jelas kita butuh orang lagi ya, butuh tim, butuh teknologi yang baru, buat ngikutin pasar juga. Ya, benar. Tapi kalau misalkan dari modal sejauh ini sih masih bisa. Apa sih Mbak yang menjadi ciri khas toko ini dibanding toko yang lain? Untuk ciri khas kualitas, kualitas kita berani diadu dengan parfum supermarket dengan harga yang nggak relatif lebih tinggi, misalkan harganya masih on budget, tapi kualitas kita jelas lebih unggul daripada parfum supermarket gitu. Oh, jadi kualitasnya harus diutamakan ya. Oh ya. Dan selanjutnya bagaimana toko ini bisa menarik perhatian di tengahnya banyaknya toko yang berdiri? Itu sih kita lebih ke desain toko ya. Kita bikin desain toko yang eye catching, yang bikin orang lirik, yang rapih, yang bersih, gitu aja sih. Jadi toko juga bisa menarik perhatian gitu ya. Apa produk bestseller di sini Mbak? Kenapa juga dia bisa jadi produk bestseller? Oke. Karena di sini pasarnya Gen Z ya, anak-anak mahasiswa itu lebih banyak ke produk-produk yang parfum-parfum dengan aroma yang floral, yang fruity, yang fresh. Bu, izin nanya Bu ya, bagaimana sih cara Ibu membuat produk
yang ibu sedang jual atau parfum ini lebih dikenal dengan sama konsumen. Seperti tidak hanya membuka usaha offline tapi buka toko online gitu. Buat promosi share di media sosial atau IG gitu. Ya, kalau sejauh ini kita memang promonya di media sosial, Iya, kayak media sosial. Instagram, terus apa namanya, broadcast WhatsApp, Iya. terus paid promote juga ke akun-akun medsos yang apa followersnya besar gitu. Sama kita dari reseller juga bisa. Dari saya juga bisa ya. Bagaimana cara memastikan kan karena promosi mungkin produk ibu jadi lebih laris ya, banyak konsumen yang minat. Jadi bagaimana cara memastikan produk ibu itu selalu siap untuk permintaan yang naik cepat dari Permintaan. konsumen ya. Ya, kita memang stok opnamnya kita udah hitung dari awal ya. Untuk stok opnam, Iya. stok opnam itu memang kita pastikan untuk beberapa periode, misalkan gitu. Misalkan untuk 1 bulan, sekitar ini kita lihat dulu nih apa namanya, bulan pertama, bulan kedua, Iya. kita hitung kan, misalkan kita perlunya berapa banyak. Itu untuk bulan ketiga biasanya kita ambil margin dari dua bulan sebelumnya, sebelumnya, ya. jadi kita siapkan di bulan ketiga, jadi insya Allah kita nggak kurang sih kalau untuk stok opnam. Udah mungkin saya Bu. Makasih. Di Juragan Wangi sendiri ini keuntungannya biasanya didapat tuh dari menjual parfum dengan harga terjangkau atau menjual parfum premium tapi harganya tinggi, Mbak? Kita itu memang karena lokasi kita di sekitaran kampus, jadi memang pasarnya juga mahasiswa, itu kita memang menjual parfum premium tapi dengan on budget. Dengan on budget. Jadi kalau misalkan di luar sana 25.000 mungkin dapatnya yang botol besar misal. Nah, kalau di sini kita memang lebih kecil tapi dengan kualitas yang premium gitu. Kalau Juragan Wangi sendiri ini ada cabang nggak sih, Mbak? Belum ada. Oh, kalau belum cabang. Kira-kira kalau misalkan mau buka cabang nih, Mbak, bakalan pakai konsep yang sama atau pakai konsep yang lain yang lebih unik atau yang lebih menarik mahasiswa gitu? Oh, kalau misalkan konsep kita tetap sama sih. Insya Allah kita tetap sama biar ada brandingnya juga. Kita mau memang mau bikin brandingnya yang kayak gini. Kalau misalkan pasarnya tetap juga kita memang lagi menyasar ke mahasiswa, lagi nyasar ke ibu-ibu muda gitu. Jadi semua kalangan ya, Mbak ya. Iya. Oke, kalau cara Mbak nih sebagai owner ya, Mbak, untuk ngejaga keuntungan biar tetap stabil, Mbak, misalkan karena harga parfum naik, itu gimana sih, Mbak? Oh, kalau itu memang misalkan penjualannya ya, strategi penjualannya atau Strategi ininya? penjualan biar tetap untung gitu. Oh, biar tetap untung di saat semuanya pada naik. Iya. Oke. Kalau misalkan untuk itu kita memang dari awal kita rekap financingnya itu memang udah dikondisikan untuk kedepannya, inflasi untuk berapa tahun ke depan itu memang udah dikondisikan dari awal kita bikin budget penjualan Jadi gitu. rancangannya udah tersusun ya, rancangannya Mbak? udah tersusun. Jadi insya Allah kalau misalkan ada kenaikan dari sana sini kita tetap masih bisa neken costnya. Kalau untuk pernah nggak sih, Mbak, kayak ngadain promo gitu untuk narik mahasiswa? Itu biasanya kalau ngadain promo itu dapat untung atau malah hanya narik pelanggan aja, Mbak? Kalau promo yang kita sih karena memang aku juga orang marketing ya. Memang kalau promo itu kita lebih ke tarik, kita lebih ke ngejual brandnya dulu. Kita ngejual brandnya dulu. Kalau misalkan dapat pasarnya alhamdulillah, tapi yang jelas kita jual brandnya dulu gitu. Jadi nguatin citra mereknya dulu ya, Mbak? Kita branding dulu sih. Kasih ya, Mbak.